Perkenalkan, nama saya Ilma Fitriani, mahasiswa Ambik Citra Buana Indonesia, kelas W2 Manajemen Informatika semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan bab 15 tentang operasi unit kontrol. Tujuan operasi unit kontrol: poin ke-1 untuk mengetahui tentang unit kontrol. Poin kedua, memahami operasi mikro pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, siklus eksekusi, dan siklus instruksi. Yang poin ketiga, memahami cara kerja unit kontrol secara eksplisit, memahami sinyal kontrol. Yang keempat, memahami implementasi hardware, input unit kontrol, logika unit kontrol. Yang poin kelima, memahami unit kontrol pada Intel 8085. Selanjutnya di sini ada beberapa unit kontrol. Yang ke-1, bagian CPU yang menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Yang kedua, mengeluarkan sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar lalu melakukan fungsinya, dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya. Yang ketiga, mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I atau O. Yang keempat, memiliki input untuk menentukan status sistem. Yang kelima, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem. Yang keenam, secara internal memiliki logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi. Yang ketujuh, dipandang sebagai suatu sistem dengan input dan output. Selanjutnya, fungsi unit kontrol eksplisit adalah pengurutan sequencing. Unit kontrol bertugas mengontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan. Yang kedua, eksekusi. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Next, input unit control. Pewaktu berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer, termasuk juga unit control. Yang kedua, register instruksi. Opkode instruksi saat akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga, flag ini dapat diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Yang keempat, kontrol sinyal to control bus, memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan annulment. Selanjutnya, output unit control. Di sini ada dua bagian. Yang ke-1, sinyal kontrol di dalam CPU. Output ini terdiri dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register atau sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul. Di sini ada gambar struktur kontrolnya. Dan selanjutnya implementasi unit control. Yang ke-1 implementasi hardware, yang kedua implementasi mikroprogramer. Kesimpulannya dari unit control adalah sebuah sub-instruksi, yaitu pengambilan siklus tak langsung dan interrupt pada saat dijalankan harus dibagi-bagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Yang kedua, kebanyakan komputer dewasa ini telah dirancang dengan menggunakan kendali yang di mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Yang ketiga, tabel pemikrograman dan rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa saat ini jauh lebih kompleks. Akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Mikroinstruksi disimpan di dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi dasar dari unit control adalah pengurutan dan pengakses.
pengaksesan. Dan teknik implementasi unit control dapat digolongkan menjadi dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi. Dan terima kasih pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.